Shalom pagi, mari sama-sama kita mengucapkan tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga rindu dengarkan firman-Mu. Roh Kudus mencucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menaikkan doa sama. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Rasul-Rasul pasal 16. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat pertama sampai ayat 12. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai ke Troas. Pada malam hari ia tampak oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ. Dan berseru padanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung melayani ke Samotrace, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Itu suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa situ. Firman Tuhan sangat baik sekali bagi kita. Kita melihat ini, betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing saudara saya. Roh Kudus yang membimbing juga Paulus. Di mana kau lihat Paulus sedang dibimbing Roh Kudus? Karena Tuhan saat itu pada malam hari Tuhan menampakkan diri. Kita akan melihat satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Dan bersekoranya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan satu penglihatan, Paulus ketemu seorang yang berkata, tolonglah kami supaya datang ke Makedonia. Paulus seorang hamba Tuhan. Ada kehendak Tuhan atau kehendak Roh Kudus. Dia akan bertemu seorang di Makedonia, bimbing pada arah yang tepat dan benar. Roh Kudus masih membimbing kita pada hidup yang benar, yang tepat dan benar. Gak mungkin yang masalah. Maka dia harus melihat ada seorang, tolonglah kau ke Makedonia. Dan apa yang terjadi di Makedonia, Paulus mau kita dia berangkat melayani ke Makedonia. Dan ketika Roh Kudus membimbing kita pada arah yang tepat benar. Mungkin secara pribadi kita saat ini pasti penglihatan itu arahnya tepat, tentang dia yang ngacok, yang membawa hal yang gak baik, tapi mengarah kepada yang suci. Demi pelebaran ladang Tuhan,
demi pelebaran pekerjaan Tuhan, supaya Injil sampai ke pelosok dunia. Amin. Kita mau sebagai isi dipakai Tuhan dalam pelayanan. Apa ini? Pelayanan Tuhan juga akan memberkati kehidupan saudara. Amin. Peka suara Yesus, bukan peka suara daging pada menuju kepada binasa, tapi Roh yang kekal yang membimbing kita untuk kita berjalan menyampaikan berita Injil. Mereka yang belum diselamatkan melalui kita sebagai anak. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, mentaikan firman-Mu dalam hati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.